Shalom, puji Tuhan. Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam kabar sukacita. Kali ini tadi kita sudah mendengarkan bagaimana satu pujian yang menambah rasa sukacita dan semangat kita. Kita juga akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan dalam tema gereja yang visioner yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pembantu Ferdinand Luna. Shalom, Pak Ferdinand. Shalom. Kabar baik tentunya hari ini ya. Puji Tuhan, kabar luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan awali dulu seperti biasa dengan doa. Silakan untuk Pak Pendeta berdoa. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami dan semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kami, Engkau yang membimbing kami, memimpin kami Tuhan. Di dalam kami bersama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat perenungan, pembacaan firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kami bicarakan saat ini. Roh Kudus bekerja dan Engkau kiranya memberikan kami hikmat, kebijaksanaan. Berikan kami tanah hati yang subur untuk kami mengerti agar firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah untuk kami kerjakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Pendeta Ferdinand, bicara soal gereja yang visioner, apa yang harus dipahami oleh pemirsa dan kita semua tentang gereja yang visioner ini, terutama menurut Alkitab? Silakan. Ya. Baik, terima kasih buat kesempatannya Pak Budi. Berbicara tentang gereja yang visioner, kita harus pahami dulu latar belakang kenapa saya angkat tema ini. Di era digitalisasi sekarang ini dengan begitu berkembangnya teknologi ya, dikatakan sekarang era society 5.0, dan dengan teknologi yang sudah kita ketahui bersama yang berbicara tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, terus robot juga, itu yang akan menguasai dunia. Nah, gereja jangan meremehkan ini. Ada kontribusi positif, tapi ada kontribusi negatif juga untuk generasi. Nah, itulah yang harus gereja pahami, dan peranan gereja ini sangat-sangat penting. Makanya gereja visioner harus melihat jauh ke depan, artinya itu. Harus melihat jauh ke depan, jangan kita tertinggal. Dan nilai-nilai kerohanian ini yang harus gereja bangun untuk menghadapi yang tadi. Agar orang-orang percaya, orang-orang yang iman orang-orang percaya ini akan tetap teguh, tidak mudah untuk ikut arus dunia yang membuat hidup kekristenan itu goyah, tidak bertumbuh ke apa yang Tuhan inginkan. Ya, seperti itu. Jadi gereja kita harus pahami bahwa gereja tidak berbicara gedung organisasi, tapi gereja berbicara tentang kita, manusia. Karena kalau kita pahami, kan kita tahu arti gereja itu orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan, keluar dari kegelapan. Nah, di situ peranan kita sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, bukan pasif. Jadi visioner itu juga kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, bukan pasif. Artinya bergerak. Nah, Paulus dalam tulisannya di suratnya disebut bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus atau bait suci. Nah, tubuh kita kan itu bergerak. Kalau tidak bergerak artinya lumpuh kan, mati. Jadi itulah gereja Tuhan itu harus bergerak. Jadi harus punya visi, arah, tujuan, pandangan jauh ke depan. Jadi seperti itu. Panggilan yang harus gereja ini pahami, sebenarnya kalau saya renungkan ya, Yesus berkata di dalam kitab Markus 1 ayat 17. Firman Tuhan katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, berbicara gereja visioner ini Pak Budi, itu ada panggilan, ada calling buat gerejanya. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Yang nama panggilan itu harus ada orang-orang yang mengerjakannya. Nah,
terlepas dia seorang hamba Tuhan atau seorang yang bekerja di dunia sekuler, kita punya panggilan untuk mengerjakan gereja, misi gereja yang tadi, visioner tadi. Nah, panggilan pertama sesuai dengan ayat tadi, mari ikutlah aku. Jadi pengertiannya, Tuhan berkata kepada muridnya agar kita mengenal dia dulu secara pribadi. Itu langkah awal ya. Pahami, langkah awalnya kita ikutlah aku, kata firman Tuhan, kita harus kenal dia secara pribadi. Nah, sebagai dampak dari kita mengikuti Yesus, mengenal Tuhan secara pribadi, nah, inilah yang selangkah selanjutnya kita harus memimpin orang lain agar mereka juga mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Nah, itu harus dipahami bahwa gereja Tuhan berbicara tentang kehidupan kita. Dan kita orang-orang yang hidup itu harus melihat, memandang jauh ke depan. Yang tadi, latar belakang tadi dengan dunia, dengan era digital modern, itu sangat-sangat rentan. Kalau kita tidak punya visi, apa yang akan terjadi ke depan, ya pasti kita tidak akan, iman kita tidak akan teguh, kita akan mudah goyah, kita akan mudah jatuh kepada hal-hal yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti itu. Ya. Artinya tadi kalau saya tangkap ada garis besar yang bisa dimengerti ataupun bisa lebih kita dalami lagi soal gereja yang visioner adalah gereja yang akan bergerak begitu ya. Tidak sekedar kalau saya sudah selamat ya saya sudah cukup menurut dia untuk ya sudah, untuk apa saya harus memperhatikan orang lain, untuk apa harus saya juga menolong orang lain, apakah seperti itu Pak? Iya betul. Saya kasih ayat lagi Pak Budi untuk meneguhkan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan seperti ini, firman Tuhan mencatat, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Saya sempat singgung di awal, ini arti gereja, eklesia. Panggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang, dan apa? Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan. Apa yang pernah Tuhan lakukan, dia memberitakan Injil, dia melakukan mujizat, dia memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang dia temui waktu itu. Jadi itu tadi Pak Budi. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau kita tidak bergerak kita lumpuh, mati. Kan? Jadi ini panggilan kita bahwa gereja itu harus bergerak, punya visi, pandangan jauh ke depan. Nah, menarik kalau bagaimana cara kita mengerjakan visi itu kalau kita sendiri kadang-kadang tidak mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Nah, ini bagaimana caranya untuk mempunyai pengalaman dengan Tuhan agar kita bisa jadi, ini kalau bisa bilang jadi saksi buat banyak orang, karena memberitakan Injil Tuhan artinya apakah Injil itu sudah dialami atau belum? Nah, ini bagaimana? Nah, iya betul. Nah, inilah tugas gereja Tuhan. Sekarang sudah banyak, saya katakan tadi bahwa era digitalisasi teknologi ini berkontribusi positif dan negatif. Nah, banyak sekarang kita cari khotbah di mana-mana, terus kalau orang tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, itu kan pertanyaan tadi. Kalau dia belum tahu bagaimana saya akan memulai, dari mana saya akan memulai. Nah, itu butuh orang-orang juga. Butuh orang-orang. Tuhan, firman Tuhan berkata, tuaian banyak, pengerja sedikit. Jadi terlepas apapun profesi kita, tidak terbatas hamba Tuhan, penginjil, pendeta. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, itu harus dimulai dari kita. Firman Tuhan bilang, ikutlah aku. Ketika kita mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu harusnya mendorong hati kita untuk kita juga bisa membawa orang-orang mengenal Tuhan. Kan? Seperti itu. Nah, kan banyak begini yang bilang, aduh saya kan bukan pengkhotbah, saya kan bukan pendoa misalnya. Atau tadi beragam profesi pun bisa kita lakukan untuk bagaimana memberitakan Injil. Nah, mungkin ada salah satu hal, contoh sederhana yang bisa dilakukan ya untuk setiap orang percaya untuk menjadi gereja yang visioner.
hal sederhana yang bisa dilakukan seperti apa sih Pak Ferdinand untuk langkah mudah lah istilahnya untuk, waduh, saya bukan pengkhotbah nih, saya bukan pendeta, saya bukan pelayan misalnya, tapi kan setiap orang percaya harus melakukan firman ini, melakukan bagaimana gerakan gereja yang visioner ini. Bagaimana sederhananya Pak Ferdinand? Sederhananya, setiap orang pasti tahu kan di mana tempat atau rumah rohaninya. Gereja misalkan, ada gereja. Tapi gereja itu kita menerima sesuatu di dalam gereja itu hanya satu arah. Oke. Bisa pahami hanya satu arah. Itu kalau pertumbuhan penginjilan kita kita dibekali, dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tetapi yang contoh sebenarnya sudah banyak komunitas-komunitas rohani sekarang. Dari gereja-gereja pun ada. Tapi bagaimana kita membuka hati, membuka diri untuk kita juga bisa mau untuk masuk di dalam komunitas rohani itu. Ada harus langkah itu masuk. Melangkah itu masuk komunitas. Karena di situ di komunitas rohani ini seperti gereja mula-mula di zaman kisah para rasul itu yang mereka lakukan. Berkumpul di rumah-rumah, memecahkan roti dan mereka berbagi kesaksian, saling mendoakan. Itu hal itu interaksi itu. Jadi paling mudah dilakukan. Iya, itu bertumbuh di situ. Jadi iman kita, pengenalan akan Tuhan itu akan bertumbuh justru di situ. Ada komunitas-komunitas rohani yang dimana dan tadi ada teman-teman yang sudah mengalami Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di dalam komunitas. Gitu ya, ada sharing kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Iman kita bertumbuh dari situ. Baik. Nah, di tengah dunia perkembangan teknologi luar biasa begitu ya. Kita tidak hanya menerima positifnya, tapi kita juga merasakan disrupsi teknologinya, negatifnya begitu. Nah, apakah teknologi ini, digitalisasi yang sekarang kita hadapi sekarang ini, apakah sebenarnya menjadi tantangan atau bisa jadi alat buat kita untuk menjadi gereja yang visioner? Menurut Pak Ferdinand dan tentunya menurut firman Tuhan. Ya. Pertama tadi, hal positif, kontribusi positif itu tentu banyak. Semakin mempermudah orang-orang untuk mendengar informasi, baik itu dalam dunia pendidikan, kerohanian kan saya bilang tadi khotbah di YouTube, Instagram, Facebook, sudah itu kita bisa dengan mudah untuk mengakses. Jadi tidak terbatas lagi. Jadi itu bisa ketika dunia pendidikan misalkan kan sudah lewat Zoom misalkan online seperti itu akan memudahkan ketika seperti lalu pandemi sangat membantu sekali kan dunia digital. Tetapi dengan aksesnya yang begitu mudah untuk kita akses itu justru kalau kita lose control ya itu dunia Bapak Budi mungkin orang-orang tua apalagi ya sangat-sangat concern dengan ini kalau anak-anaknya mengawasi anak-anak. Anak-anak bisa dengan mudah ada link-link tertentu yang mungkin sengaja disebarluaskan untuk meracuni pikiran. Sudah berbagai hal yang kita tahu mungkin itu dalam bentuk pornografi atau bentuk pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, yang sesat, yang itu bukan untuk jadi konsumsi anak-anak, sebenarnya konsumsi dewasa, tetapi konten-konten itu yang justru itu yang harus kita betul-betul menjadi alarm ya buat orang-orang Kristen. Karena kalau bicara visioner ini kan ke sana dunia. Iya, harus pandang jauh ke depan. Begitu, Pak Budi. Nah, ini juga bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk hal yang lebih positif. Apakah juga bisa dipakai untuk bagaimana gereja visioner tadi bergerak bersama dengan teknologi misalnya? Iya, betul. Kita harus gunakan teknologi ini dengan hikmat dan tuntunan. Kita tahan dulu. Menggunakan teknologi dengan hikmat dan tuntunan. Kita akan bahas itu lebih jauh Pak Ferdinand. Kita akan break dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita.
jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Firman Tuhan, gereja yang visioner dengan pendeta Ferdinand saat ini. Kita kembali bagaimana pembahasan sebelum jeda tadi, bahwa menggunakan teknologi sebagai gereja yang visioner harus dengan hikmat dan tuntunan. Nah, seperti apa maksudnya yang ingin disampaikan? Maksud hikmat dan tuntunan ini, pertama kita minta hikmat, tentunya hikmat Tuhan. Ya. Hikmat Tuhan kita dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Pasti. Yang kedua, tuntunan tetap lagi back to Bible. Inilah kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Firman Tuhan adalah ilham dari Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang sering akan menuntun kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak mencari tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, itu justru akan membuat Kita lost control. kita lose control, tidak terarah kehidupannya. Kita pergunakan tadi teknologi ya semaunya kita begitu. Baik, Pak Pendeta Ferdinand, gereja yang visioner tentunya ada poin-poin penting juga yang akan harus disampaikan. Bagaimana kita lebih mengerti lagi dan mulai dari mana sih untuk menjadi gereja yang visioner tadi, mungkin bisa disampaikan. Baik, saya akan membahas ke intinya. Ya. Jadi kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Dia seorang yang bisa dikatakan bekerja di dunia sekuler. Dia seorang juru minuman untuk membawa minuman kepada Raja Koresi, Raja Persia waktu itu. Dan bangsa ketika Babilonia, bangsa Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia. Jadi seluruh pemerintahan termasuk Yerusalem itu diambil alih oleh Persia, Raja Persia. Dan termasuk Nehemia melayani, ada di dalam kerajaan. Nah, waktu itu umat Allah atau bangsa Israel itu menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana tembok Yerusalem sampai pintu tembok Yerusalem hancur dan pintu gerbangnya terbakar. Nah, sebenarnya ini kan tembok ini sama gerbang ini itu adalah sarana untuk melindungi kota Yerusalem. Dan tanpa tembok dan gerbang ini itu Yerusalem itu terancam dari musuh-musuh di sekitarnya. Kita tahu kan, Yerusalem, Israel banyak musuh. Dan tanpa tembok dan gerbang ini umat Israel itu menghadapi semua ketakutan yang luar biasa, ancaman, intimidasi. Dah disitulah Nehemia ini terbeban ya. Dia terbeban. Ketika ada orang-orang Yahudi menyampaikan kondisi tembok Yerusalem, kota Yerusalem seperti itu, hatinya terbeban. Dia tidak rela untuk umat Tuhan itu ditindas. Tidak rela musuh-musuhnya menyerang dan mengalami kesengsaraan, penderitaan. Nah, kita belajar dari seorang pribadi Nehemia, dia tidak membatasi diri. Saya hanya seorang bekerja di dunia sekuler kan waktu itu. Nah, dia punya hati untuk melakukan lebih lagi buat jiwa-jiwa. Nah, jadi tidak semua, saya katakan tidak semua kita terpanggil mungkin menjadi pengkhotbah, penginjil, pendeta. Tapi apapun profesi kita, Tuhan punya panggilan tadi. Panggilan setiap orang punya panggilan agung. Amanat agung kan tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, karena ladang penginjilan ini itu buat semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Semua orang percaya. Semua orang percaya, pengikut Kristus. Orang Kristen kan mengikut Kristus, artinya orang Kristen mengikut Kristus dan meneladani Kristus. Termasuk visi ini. Termasuk visinya, apa yang dia kerjakan, apa yang diamanatkan, apa yang diperintahkan, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kisah panggilan Nehemia ini untuk mendapatkan visi, mengerjakan visi, waktu itu ya cerita itu mendapatkan hambatan-hambatan. Dan tapi
oleh karena anugerah penyertaan Tuhan, dia bisa menuntaskan panggilan Tuhan, dia mengalami kemenangan. Dan saya ambil tema ini bahwa Nehemia adalah seorang yang visioner. Nehemia adalah seorang visioner. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, pertama, Nehemia adopsi hati Tuhan untuk visi. Mengadopsi hati Tuhan untuk visi, untuk jiwa-jiwa. Nah, bagaimana Nehemia memiliki itu? Kita baca di Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nah, kalau perikop firman Tuhan berkata, dicatat di sini, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ayat yang ke-11 firman Tuhan mencatat, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Garis bawahi, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ah, ini Tuhan kasih visi buat Nehemia. Tuhan kasih visi buat Nehemia dan dia adopsi visi itu. Dia ambil visi itu karena dia tahu itu hati Tuhan. Menariknya Nehemia ini hanya juru minuman. Tapi mau menolong Yerusalem begitu. Ya, itu secara keseluruhan. Nah, itu luar biasanya Nehemia ini. Di visi itu dari Tuhan dan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Iya. Tembok Yerusalem. Kepentingan Yerusalem yang dipikirkan. Nah, visi Tuhan Nehemia ini yang sangat-sangat relevan sampai sekarang. Sangat-sangat relevan. Sampai hari ini itu jadi visi dan tanggung jawab gereja ya, saya bilang. Gereja bukan hanya sekedar berbicara organisasi tapi semua orang percaya. Gereja Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat kondisi dunia ini yang dikatakan dunia semakin jahat. Ya. Dengan semua tadi saya katakan semua tadi itu generasi anak-anak mulai dari anak-anak remaja, teen sampai orang dewasa itu terancam dengan kemajuan teknologi. Kalau kita tidak dengan hikmat dan tuntunan Alkitab kita pergunakan itu. Nah, jadi ini yang menjadi tanggung jawab bersama kita belajar dari Nehemia ini. Diambil tanggung jawab itu terlepas dari profesi apapun setiap kita gereja Tuhan. Nah, karena dengan jelas firman Tuhan berkata di Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Nah, setelah diadopsi visi Tuhan kita baca lagi di ayat yang selanjutnya di pasal yang kita masuk di ayat yang ke-17. Nah, ayat-ayat sebelumnya dikatakan setelah dia mendapatkan visi itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan dan kondisi Yerusalem dengan tembok dan gerbangnya yang hancur. Nah, ayat 17 dikatakan firman Tuhan, berkatalah aku kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nah, artinya begini, Nehemia tahu keadaan kondisi Yerusalem ini dengan semua akibatnya. Ketika dia tidak segera, ketika dia tidak mengambil visi itu dan dia tidak mau kerjakan, konsekuensinya dia tahu bahwa itu sangat-sangat berbahaya. Nah, dia melihat dengan matanya kepala sendiri, dia membuktikan bahwa ini adalah suatu kemalangan, kengerian. Kalau dia tidak bertindak, wah, bakal mungkin anak-anak, orang tua dan semua orang-orang yang ada di situ bisa binasa seperti itu. Nah, jadi dia mau ini adopsi hati Tuhan dan dia mau mengerjakannya. Nah, sini Tuhan rindu setiap gereja Tuhan
kita menyadari akan kemalangan dan kengerian akibat dengan semua keadaan-keadaan dunia ini, dengan semua pengajaran-pengajaran yang belum tentu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akibat begitu banyak bahkan orang-orang Kristen yang terlahir sebagai seorang Kristen yang percaya itu kompromi dengan dosa. Nah, disitulah kita harus melihat akibatnya seperti Nehemia tadi dia melihat. Nah, di sini gereja Tuhan pun harus melihat jauh ke depan dampak ketika iblis itu mau merusak moral kita, akhlak kita, iman dan karakter kita. Itu apa dampaknya? Ya. Itu yang harus gereja Tuhan melihat jauh ke salah depan. satu ini menurut persepsi saya, pandangan saya Pak Ferdinand, kita harus punya rasa peka begitu. Iya, terhadap betul, ini. iya, peka. Belas kasihan Tuhan. Itu ya juga yang dimiliki oleh Tuhan. Iya, kita harus adopsi itu. Yang tadi kita harus adopsi hati Tuhan. Karena banyak orang berpikir, itu kan tugasnya Pak Wali Kota kalau ada jalan rusak atau keributan atau kericuhan di kota. Itu urusan polisi ya, atau itu urusan mereka lah. Saya ngapain harus ikut campur? Itu bagaimana? Contoh yang tepat. Misalkan ini tanggung jawab pendeta, tanggung jawab hamba Tuhan, penginjil. Pelayanan ini kan pelayan-pelayan banyak gitu. Biarkan mereka yang kerja misalnya. Padahal kayak di rumah itu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab di rumah. Kan? Sebagai suami, sebagai istri, ada anak-anak, itu tanggung jawab kita. Justru di dalam rumah. Nah, gereja alat Tuhan untuk memperlengkapi kita. Tapi jangan lepas semua tanggung jawab itu mungkin kepada pendeta, hamba Tuhan, gembala. Nah, karena itu kalau kita tahu hati Tuhan, kita juga punya kerinduan dan belas kasihan untuk melihat setiap orang, bukan hanya di dalam rumah kita, di semua generasi yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, Tuhan rindu gereja untuk terus menyuarakan kebenaran. Ya, Tuhan rindu supaya ada teguran, ada arahan, ya, buat siapapun mungkin yang ketika kita lihat mereka sudah menyimpang, melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita perlu menyuarakan kebenaran, karena baik itu teguran, baik itu nasihat, itu adalah pagar perlindungan. Kalau zaman sekarang nanti dibilang kepo, nanti dibilang kenapa kamu gila urusan orang gitu. Ini itu gimana? justru itu. Gimana kita ingin melangkah tapi persepsi seperti itu sangat melekat. Persepsi itu yang justru salah sebenarnya ya. Cuman kita minta hikmat Tuhan bagaimana kita cara yang caranya untuk masuk ke, kan karakter orang beda-beda, pikiran orang berbeda-beda. Ada yang tadi seperti orang yang tidak mau hidupnya dikepoin setiap hari kan. Tetapi percayalah, kalau kita mau melangkah dengan niat dengan hati yang tulus, mengadopsi hati Tuhan, itu Tuhan pasti akan campur tangan. Kasih hikmat untuk bekerja dalam kehidupan baik kita dituntun dan diberikan keberanian, diberikan hikmat bagaimana untuk kita treatment orang-orang tertentu agar supaya mereka juga bisa mengalami pemulihan, mengalami Tuhan secara pribadi, mereka mengenal Tuhan secara pribadi agar mereka mengalami perubahan hidup. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bilang cukup saya doakan saja, itu benar atau tidak? Misalnya melihat keluarga rekan yang sedang jauh dari Tuhan misalnya, tapi mereka berpikir kan saya bisa doakan saja begitu. Tidak perlu saya harus datang, ingatkan, apalagi menegur. Nah ini bagaimana Pak Pendeta? Iman tanpa perbuatan adalah mati kan. Jadi memang kita harus juga melakukan. Action. Kita action. Baik. Kita tahan lagi, kita harus tahan di action ini. Kita akan karena akan lebih banyak lagi kita akan bahas soal ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita. Kami segera kembali. Kasih setiamu tak pernah pudar, sungguh
Gereja yang visioner masih menjadi topik pembicaraan kita dalam pemberitaan firman Tuhan bersama Bapak Pendeta Pembantu Ferdinand Lona. Kembali tadi bagaimana kita harus action, kita harus juga melangkah tentunya dalam tuntunan dan hikmat dari Tuhan untuk bagaimana menjadi gereja yang visioner. Ada poin apa lagi yang bisa disampaikan? Baik, jadi begini Pak Budi, setelah gereja Tuhan, adopsi hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, bagaimana dengan realita yang ada kita melihat orang-orang yang mungkin putus asa dengan kehidupannya, rumah tangga yang diambang kehancuran, anak-anak yang remaja, dewasa yang menyerah dengan kehidupan mereka. Entah itu mereka terlibat dengan semua hal-hal yang membuat mereka merasa tidak berharga lagi. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Tadi kan berbicara tentang action. Kita harus melangkah lagi ke step selanjutnya, yaitu ketaatan dan kesatuan hati kita melangkah untuk mengerjakan. Jadi terlepas dari apapun bentuk organisasi gereja, taat ya. Tapi ini kita harus taat dan melangkah untuk melihat bagaimana seorang Nehemia tadi yang sudah kita baca, keteladanan Nehemia. Ketika dia melihat suatu kondisi yang dia tahu akibatnya apa untuk kehidupan bangsanya. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang berdampak, tentunya berdampak. Kita baca di ayat yang ke-18, masih di kitab Nehemia 2 ayat yang ke-18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ada action. Jadi ketika Nehemia menyampaikan ini isi hati Tuhan, mereka taat, mereka melangkah. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita juga jadi gereja yang ketika kita temukan orang-orang begitu seperti itu yang tadi, mereka mulai putus asa dengan kehidupannya, yang jatuh ke dalam dosa, yang mereka orang-orang pasangan suami istri, keluarga yang rumah tangganya hancur. Jangan kita tambah seperti apa ya bahasanya? Jatuhkan kita tambah, celah mereka kita tambah, atau bilang karena banyak dosa ini. Iya, hakimi mereka ini, itu yang tidak boleh sebagai orang Kristen ya. Sebagai orang percaya kita punya kesatuan hati untuk bagaimana kita memotivasi mereka, mengangkat mereka dari lumpur dosa, sehingga terjadi lagi pemulihan dalam rumah tangga mereka. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, kita harus sepakat di area ini. Nah, keyakinan Nehemia selanjutnya bahwa yang dia lakukan itu ternyata Tuhan campur tangan. Ada respon-respon dari orang-orang untuk siap mendukung dan membangun. Nah, artinya Nehemia ketika dia menyampaikan visi itu, ia menyertakan Tuhan di dalamnya sehingga membuat respon-respon orang itu segera bertindak. Action. Karena mengadopsi hati Tuhan, visi Tuhan, akhirnya dampaknya pun orang-orang mendukung. Karena dia taat. Karena dia taat. Nah, karena dia taat, nah mereka melakukannya. Jadi ketaatan dan kita melangkah ini itu harus kita tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dalam ketaatan kita tahu, harus yakin bahwa Tuhan ada. Sehingga ketika kita melangkah itu seperti firman Tuhan katakan, dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan itu. Nah, mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh, ya tadi kita bersaksi. Tadi kita ketika ada kasus tadi, doakan saja cukup, tidak seperti itu. Jadi kita harus ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu akan membuat mereka merasa berharga. Mereka punya harapan kembali untuk mereka bangkit dari semua kegagalan itu. Oke, Pak Ferdinand. Ya. Nah, jadi, langkah selanjutnya apa? Setelah adopsi visi hati Tuhan, kita taat dan kita melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Tentu tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Ada tantangan, ada hambatan. Ada yang berusaha membuat kita menyerah dengan apa yang kita lakukan.
Padahal kita sudah adopsi hati Tuhan, kita sudah melangkah mengerjakannya, tiba-tiba tantangan yang dari luar, dari tidak tahu dari mana ini menghantam kehidupan kita, itu biasanya membuat kita give up ya, kita menyerah seperti ini, berhenti, ya mungkin ya apa namanya, orang-orang kebanyakannya kalau imannya tidak teguh, tidak berakar kuat di dalam Kristus, ya hanya disampai slogan saja. Dan ketika mereka mengerjakannya ada tantangan, oh begini ya, untuk melayani orang seperti ini. Kok sulit ya, begitu sulit ya? di apa namanya, kayak tadi ditolak, kayak tadi enggak di respeknya tidak ada, tidak mau diterima, itu penolakan seperti itu membuat hati kita berkecil. Sudah mundur saja. Nah, inilah yang kita belajar di poin kita yang terakhir. Ya. Nah, ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gasem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan, dan menghina Nehemia dan orang-orang yang bersama Nehemia itu ya. Yeah. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Wah. Nah, ini untuk mencapai tujuan ini banyakkan tantangan itu harus kita hadapi. Diolok-olokkan lah, diremehkan lah, dibully entah segala macam, sok-sok rohani lah. Iya, wah, sok suci nih orang ini. Ini orang itu bahasa-bahasa seperti itu kan biasa kan kita dengar. Nah, namun ketika olokan, cemoohan itu kita alami, jangan kita menyerah. Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini memang membenci standar-standar kerohanian. Firman Tuhan kan jelas, dunia ini membenci. Akan ada penolakan. Ada penolakan orang-orang yang mengikut Kristus. Ya, itu jelas di firman Tuhan. Nah, baik ya, Pak Ferdinand. Kita mungkin juga ingin mendengarkan, mungkin ada sharing ataupun pertanyaan dari tim pemuji hari ini. Ada yang ingin diwakili oleh siapa? Mungkin silakan. Ya, kalau dari saya sih berbicara tentang gereja yang visioner, hari ini dapat insight baru lagi dan puji Tuhan itu juga menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi dan juga pasti teman-teman lain juga ya merasakan semua yang ada di sini. Kalau ditanya saya nggak punya latar belakang rohani apapun gitu, tapi kenapa saya mau menjadi seseorang yang punya visi Tuhan dalam kisah yang pertama ya. Kata tadi Kolona bahwa kita harus mengadopsi visi Tuhan dulu gitu. Kalau nggak ada visi Tuhan, kita nggak tahu hati Tuhan itu mau ke arah mana, kita nggak akan pernah bisa bergerak. Kemudian yang menjadi titik awal di mana saya dan suami kami mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan, dengan apa yang jadi visi Tuhan itu seperti saya bilang tadi kita nggak punya background hamba Tuhan atau sekolah Alkitab dan lain-lain. Dan kami bekerja secara sekuler ya di dunia entertain, di dunia usaha gitu. Sama sekali nggak ada pengertian tentang bagaimana caranya misalnya bertemu dengan orang, mendoakan orang lain, apalagi orang yang punya masalah, boro-boro ya. Masalah kita sendiri pun tuh kadang-kadang udah nggak sanggup berdoa. Tapi berangkat dari situ, ini rahasianya kenapa kami tuh berani untuk menjadi seseorang yang mau pegang visi Tuhan gitu. Saya percaya satu hal bahwa God can change your great test into your greatest testimony. Gitu. Tuhan mampu mengubahkan ujian terbesar hidup kamu jadi kesaksian terbesar, bahkan lebih besar dari ujian kamu itu. Berangkat dari situ, siapa sih orang yang mau dapatkan masalah? Saya rasa semua kita di sini nggak ada yang mau punya masalah gitu. Tapi setelah saya tahu kebenaran ini bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi setiap kita gitu. Bekerja dalam segala sesuatu itu bukan bekerja dalam keadaan yang baik-baik aja, tapi keadaan yang sangat tidak baik sekalipun. Dan pemimpin saya selalu ingatkan bahwa kamu jangan pernah alergi dengan masalah. Asalkan masalah itu bukan kita yang buat-buat ya. Maksudnya kita udah tahu itu salah tapi kita lakukan. Tapi terkadang manusia kita tuh pernah gagal gitu. Kayak lagu tadi yang kita nyanyikan gitu. Kadang kita bisa jatuh dan gagal gitu. Atau mungkin ada orang-orang di sekitar ya. Saya juga belajar banget. Ada teman-teman terdekat mungkin bisa jatuhkan kita. Bahkan keluarga gitu. Kondisi-kondisi yang tidak ideal yang bisa jatuhkan kita. Awalnya kami menolak, maksudnya Tuhan kita udah setia melayani Tuhan, ngapain harus dikasih masalah sebesar ini. Tapi setelah mengerti sebuah kebenaran ini lewat pemimpin-pemimpin kami, itu saya mengerti bahwa
disinilah titik saya menemukan visi Tuhan itu. Menemukan panggilan bahwa kamu, maksudnya setiap kita sih, bukan cuma bekerja di kita aja, tapi di mana masalah terbesar kamu, disitulah Tuhan akan panggil kamu. Amin. Di mana masalah terbesar kamu, disitulah kamu akan memulihkan banyak orang dengan masalah yang pernah kamu alami. Gimana caranya kita nggak pernah sembuh terhadap sesuatu, tapi kita mau menyembuhkan dan sok-sok mendoakan orang lain gitu. Tidak salah untuk mendoakan gitu, tapi kalau memang batas hanya cukup untuk mendoakan, ya oke lah, semua bisa mendoakan. Tapi kayak Pak Budi bilang tadi, kan cukup untuk mendoakan. Gimana kita harus berbicara kalau kita tidak mengalaminya sendiri. Dan itu saya akhir-akhir ini kemudian merenungkan bahwa bersyukur buat semua masalah yang terjadi. Yang awalnya juga gak mau, Tuhan saya udah pamer jasa dong ke Tuhan. Maksudnya bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kok dapat masalah sebesar ini. Ternyata dan kesininya di titik dimana saya sadar bahwa masalah itu akan membuat orang lain juga mengalami pemulihan lewat kesaksian kami. Di titik itu Tuhan pulihkan kami. Puji Tuhan, luar biasa ya sharing yang bagaimana tadi menggambarkan pengalaman pribadi bersama Tuhan lewat tantangan masalah, tapi akhirnya itu hanya sebuah kemasan karena isi di dalamnya adalah bagaimana proses Tuhan yang luar biasa untuk kita menjadi saksi buat banyak orang, dampak yang baik bagaimana pendapat Pak Ferdinand melihat pengalaman sharing tadi yang luar biasa. Nah, itulah yang kami bangun. Ya, yang kami bangun dengan orang-orang yang dulunya mengalami struggle dalam kehidupannya. Kami sebagai pemimpin tidak hanya mau mereka pulih, tapi mau supaya mereka dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang mungkin punya pengalaman buruk, yang tadi yang diambang kehancuran. Mereka jadi agent-agent Tuhan selanjutnya. Karena mungkin sudah punya clue dan tips triknya untuk melewati masalah. Kan? Karena sudah apa yang pernah. Tuhan, pasti Tuhan punya rencana kan dalam setiap masalah, persoalan sudah disaksikan tadi. Jadi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, ujung-ujungnya punya tujuan. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Baik. Pak Pendeta Ferdinand, kita berada di seksi akhir dan ada satu kesimpulan garis besar yang bisa disampaikan kembali kepada pemirsa yang sedang menyaksikan, terutama umat-umat atau orang-orang percaya saat ini agar lebih memahami lagi secara singkat soal gereja yang visioner. Ya, baik. Nah, berbicara tentang gereja visioner, kalau bisa saya simpulkan, yang pertama kita adopsi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Nah, ketika kita kenal isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, kita pasti akan melakukannya dalam ketaatan karena kita tahu kita lakukan untuk siapa. Kita harus taat, kita melangkah. Di situ ada penyertaan Tuhan pasti. Karena ini visi Tuhan bukan visi siapapun. Pasti Tuhan akan sertai. Nah, terus yang kita lakukan itu kita harus teguh. Kita harus andalkan Tuhan, kita harus kuat apapun tantangan tadi. Karena firman Tuhan berkata, ada satu ayat terakhir dikatakan, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Jadi bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan Nehemia, bukan kekuatan pengikut-pengikut orang, tetapi ujung-ujungnya adalah Tuhan. Nah, sekali lagi, ketika kita taat dan melangkah, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita pasti akan disertai Tuhan, kita pasti akan dilindungi, ditolong, bahkan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Jadi, maukah kita menjadi gereja-gereja yang visioner untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, gereja Tuhan, umat Tuhan. Terima kasih. Baik, karena memang tujuan Tuhan adalah setiap kita mengalami hal yang baik tentunya. Tidak ada rancangan mengalami Tuhan kemenangan, yang mengalami kemenangan. Bahkan kemenangan bagi kemenangan, kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta Pembantu Ferdinand Lona yang sudah membagikan berkat firman Tuhan kali ini. Dan semoga ini menjadi berkat dan juga kekuatan baru bagi kita semua yang menyaksikan dalam kabar sukacita kali ini. Dan demikian kabar sukacita, saya Budi Meda pamit.
namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus